Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali malam ini kita berjumpa dalam online Bible Study, sesi ke-21 Kitab Matius. Dengan tema khusus, 7 hal yang membinasakan. Ini sangat penting, dan ini pengajaran yang ini keras. Ya, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami berkumpul di ruangan Zoom ini untuk belajar lebih jauh Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam yang mengingatkan setiap kami, menguatkan dan menghibur, dan juga urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-21 Kitab Matius. 7 hal yang membinasakan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu Kitab Matius pasal 23. Karena pertemuan yang lalu kan pasal 22 tuh. Ya. Di dalam Matius pasal 23 ini, Tuhan Yesus menyampaikan teguran keras kepada para pemimpin agama di zaman itu. Yaitu khususnya ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi teguran ini bukan hanya tentang kesalahan mereka mengajar. Mereka mengajar ada benarnya juga. Karena hukum Taurat kan. Nah, tetapi lebih dalam lagi, mereka itu munafik. Mengajar tapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Makanya Tuhan berkata, kamu lakukan saja ajaran itu, tapi jangan tiru tingkah laku mereka, gitu ya. Nah, pesan ini atau pengertian ini, praktek ini sangat relevan sampai hari ini, sebab banyak orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat di zamannya Tuhan Yesus. Mulai dari ayat 1 sampai 2, saudara. Matius pasal 23, ayat 1 dan 2. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa ini maksudnya? Kursi Musa itu, kita tahu Musa itu adalah guru bangsa. Musa itu yang mengajarkan Taurat. Jadi, ahli Taurat dan orang Farisi ini duduk di kursi Musa itu maksudnya adalah kedudukan mengajar mereka adalah sah dan memiliki otoritas di antara umat Yahudi. Mereka memang mengajar, boleh mengajar, sah kedudukannya ya. Nah, ini adalah posisi di mana seseorang boleh menafsirkan dan mengajarkan Taurat. Tidak semua orang boleh. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebenarnya tidak menentang Taurat, ya. Karena ada firman yang berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Yakin gitu kan? Sebelum langit dan bumi lenyap dan semua ini terjadi, tidak satu iota pun dari Taurat akan dihilangkan. Kan begitu ya. Nah, ini harus diterjemahkan dengan benar. Aku datang bukan untuk merusak Taurat, yang benar begitu. Bukan untuk menghancurkan Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Nah, jadi Taurat itu benar. Sampai kematian Tuhan Yesus, barulah tidak berlaku lagi. Efesus 2 ayat 15 ya. Oke, jadi Tuhan Yesus tidak menentang Taurat, tapi menggenapi Taurat. Gitu. Nah, Tuhan hanya menyerang kelakuan para pengajar ini, ahli Taurat dan orang Farisi, yang memutarbalikkan, memanipulasi, dan salah menerapkan Taurat demi kepentingan mereka sendiri dan status sosial mereka. Begitu, saudara. Jadi wewenang rohani itu anugerah sebenarnya, tapi memiliki tanggung jawab besar. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan, tanggung jawabnya besar. Ya, ketika wewenang itu digunakan untuk membebani orang lain, membuat orang lain susah untuk mempromosikan diri sendiri dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri, maka itu menjadi salah. Yang salah bukan ajarannya, prakteknya. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat 3, saudara.
Di ayat 3 dikatakan begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turuti saja, lakukan, karena itu benar. Ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini Tuhan Yesus loh yang berkata. Ya. Jadi prinsipnya di sini ajarannya itu benar. Taurat di zaman itu benar. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tidak melakukannya. Sehingga menjadi sandungan banyak orang. Itu ya. Nah, pemimpin yang benar, pemimpin yang sejati itu bukan hanya mengajar dengan benar, tetapi hidupnya pun harus benar. Prakteknya tetap harus benar. Kalau tidak, hukumannya lebih berat daripada umat atau jemaat. Jadi yang diberi banyak dituntut banyak, saudara. Itulah inti dari kepemimpinan rohani yang otentik. Ya, mengajarnya harus benar dan harus melakukannya. Banyak orang tidak mengajar dengan benar. Itu saja sudah tidak benar, apalagi melakukannya. Bahaya, saudara. Jadi, oke. Jadi kalau kebenaran itu diucapkan oleh siapa saja, tetap benar. Tapi kalau orangnya tidak melakukan, itu orang munafik namanya. Ya. Nah, di ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Begitu. Jadi mereka bikin aturan-aturan yang berat untuk dilakukan umat. Tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, bahaya ini, pemimpin seperti ini. Munafik namanya. Ya. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini terkenal, saudara. Mereka suka menambahkan banyak aturan dan tradisi kepada aturan-aturan itu, sehingga memberatkan umat. Menjadi sangat sulit untuk dipatuhi dan seringkali mengalihkan perhatian dari intinya. Intinya sebenarnya kan hukum Tuhan itu kasih. Kasih dan keadilan di dalam hukum Taurat itu. Ironisnya mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jadi hanya berlaku untuk umat, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Waduh, saudara. Jadi kita harus selalu evaluasi di gereja dimanapun, apakah pemimpin rohani kita itu hanya pintar ngomong atau melakukannya juga. Ya, harus harus bisa membedakan, saudara. Ya, ayat 5 sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Tali sembahyangnya gede itu, saudara. Supaya orang melihat, wah ini rohaniwan hebat gitu. Mereka mau tampil, ya. Jadi mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Gitu, saudara. Jadi mereka ini, apa istilahnya ya? Tebar pesona, saudara. Hanya ingin dirinya dipuji-puji gitu ya. Makanya sangat peduli pada penampilan. Ada namanya filakteri. Itu yang diikat di dahi dan lengan ketika orang berdoa. Nah, itu digede-gedein gitu biar kelihatan rohani, ya. Mereka haus pujian dan penghargaan, makanya suka dipanggil rabi, gitu ya. Nah, memakai agama sebagai panggung sosial nih orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ditulis di ayat tadi, mereka selalu ingin duduk di tempat-tempat terdepan, tempat-tempat terhormat, menunjukkan status sosial mereka yang terhormat. Nah, Tuhan Yesus mengecam keras praktek ini, perilaku ini. Kenapa? Itu mengkhianati inti dari kepemimpinan yang benar, yaitu rendah hati dan melayani, bukan pujian dan kekuasaan, saudara. Ya, ini pemimpin rohani yang palsu ini, saudara. Nah, di ayat 8 sampai 10, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi,
Maksudnya bukan nggak boleh disebut begitu ya. Maksudnya kamu jangan mencari apa senang kalau disebut rabi, menjadi panggung sosial, begitu loh maksudnya. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ayat ini bukan berarti orang tidak boleh disebut rabi, tidak boleh disebut guru, tidak boleh disebut bapak, tidak boleh disebut pemimpin. Bukan itu maksudnya. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, yang sukanya dipanggil itu lalu merasa terhormat. Nah itu jangan. Panggilan itu biasa-biasa saja. Gitu ya. Nah, jadi sudah ayat 10 tuh, sudah. Ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, saudara. Jadi ini berlawanan dengan prinsip umum dunia ini. Ya, kalau mau jadi terbesar ya dia jadi bos, tapi pemimpin rohani harus jadi pelayan, melayani, memfasilitasi umat agar ketemu Tuhan, melayani Tuhan. Bukan memanipulasi umat supaya ngasih duit, supaya dinikmati pribadi, bukan itu. Ya, nah itulah puncak ajaran Tuhan Yesus tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang melayani, servant leadership, kepemimpinan hamba. Seorang pemimpin itu justru melayani, ya. Jadi beda. Kepemimpinan sejati tidak ditemukan dalam dominasi, tetapi dalam pelayanan. Bukan dalam kekuasaan, tetapi dalam kerendahan hati. Nah, itu saudara. Ya, ini menjadi topik utama kita di malam hari ini. 7 celaka untuk pemimpin munafik. 7 hal yang membinasakan. Itu ada di Matius pasal 23, ayat 13 sampai 36. Ya, ayat 13, saudara. Saya bacakan celaka nomor 1 ini, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang Farisi ahli Taurat ini tidak masuk kerajaan surga. Dan mereka merintangi orang masuk. Jahat sekali ini, saudara. Orang yang munafik itu merintangi orang masuk kerajaan surga. Kenapa? Sebab kalau orang melihat pemimpin yang munafik, menjadi tersandung dia. Tersandung sehingga tidak bertobat akhirnya. Ya, kemunafikan itu meracuni generasi. Pemimpin rohani yang salah tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga menghancurkan orang lain, pengikutnya. Bahaya itu, saudara. Ya, jadi yang buat manusia celaka itu sudah nggak masuk, menutup pintu kerajaan surga lagi, memblokir orang, mengusahakan dengan segala cara agar orang tidak selamat, agar orang tidak bisa ke gereja, agar orang tersandung kalau lihat kita, menyebarkan berita bohong, memfitnah nama kita, supaya orang tidak suka sama kita sehingga tersandung mereka. Nah itu celaka nomor 1, saudara. Menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain. Ya, orang yang begini ini sangat jahat. Itu binasa kalau tidak bertobat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, celaka yang nomor 2 adalah ia memang mengajar. Oh ya, sebagai catatan ya, saudara. Ayat 14 saya lompatin. Kenapa?
Perhatikan ayat 14 itu. Ada tanda kurung. Tanda kurung itu artinya di manuskrip aslinya tidak ada. Itu catatan tambahan. Catatan tambahan dari penulis, dari penyalin manuskrip. Jadi kita tidak bahas. Ayat 14 itu sebenarnya tidak ada. Oke, ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Mereka mengabarkan kabar baik, hukum Tuhan, hukum Taurat, sehingga ada orang yang bertobat akhirnya. Kalau zaman sekarang menginjili, terus bertobat orang yang kita injili. Tapi dibawanya ke neraka, ngajarnya salah, jadi sandungan, serakah. Nah, orang yang bertobat itu tersandung murtad lagi dia nanti. Nah, manusia yang membuat, yang menyesatkan ini, meskipun dia pengajar misalnya, dia binasa. Ya. Jadi kalau cuman kegiatan agama tanpa kebenaran, itu menyesatkan. Ya, aktivitas rohani tanpa perubahan pertobatan yang benar, yang berakar pada kebenaran, itu bahayanya besar. Celaka nomor dua itu. Celaka nomor tiga. Celaka nomor tiga ini mesti kita baca, saudara. Ayat 16 sampai 22. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini jelas nih. Tuhan bilang, kamu celaka loh, kamu bikin aturan sendiri. Kalau orang bersumpah demi bait suci, sumpah itu nggak sah katanya. Tapi kalau bersumpah demi emas, bait suci, maka sah. Ini buatan orang Farisi ahli Taurat nih. Ya, makanya di ayat 17 dikatakan begini, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kok emasnya yang dianggap penting? Yang ke-18, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, kata orang Farisi ahli Taurat nih. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat, artinya persembahannya lebih penting. Nah ini ada kepentingan pribadi nih, saudara. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ya, makanya Tuhan menjelaskan yang benar tuh begini loh, ayat 20 tuh. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Nah, begitu. Kalau hari ini ada banyak yang berkhotbah, fokusnya kepentingan diri sendiri. Contohnya, persepuluhan, buah sulung. Kan itu fokusnya hanya uang. Itu contoh itu, fokus pada kepentingan diri sendiri, bikin aturan sendiri. Padahal persepuluhan dan buah sulung, aturannya ada di hukum Taurat. Hari ini hukum Taurat sudah dibatalkan. Efesus 2 ayat 15 dan seluruh ayat-ayat perjanjian baru menjelaskan masa hukum Taurat sudah selesai. Sudah kadaluarsa. Sebab kalau yang lama masih berlaku, untuk apa perjanjian yang baru? Karena ada perjanjian yang baru, maka Taurat dibatalkan. Begitu loh. Ya. Nah, jadi bikin aturan sendiri tuh. Memutarbalikkan nilai rohani, fokus pada material, bukan makna materi fokusnya. Yang diomongin duit terus. Nah, itu dia. Itu celaka nomor tiga itu. Orang-orang seperti itu. Celaka nomor empat. Mengabaikan inti Taurat. Coba kita baca ayat 23 dan 24 ya.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Ya, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Jadi orang-orang ini bayar persepuluhan, saudara, yang berupa selasih, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini banyak orang ahli Taurat dan orang Farisi melakukan yang kurang penting, yang lebih penting malah tidak dilakukan, yang terpenting. Nah, salah. Itu celaka loh, saudara. Bukan cuma salah, celaka, ya. Nah, ayat ini sering disalah mengerti oleh banyak orang zaman sekarang. Orang-orang pakai ayat ini untuk mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu menekankan persepuluhan, mengajarkan persepuluhan katanya. Bayangkan, saudara, baca aja tidak bisa. Ini Tuhan Yesus bukan sedang mengajar persepuluhan, ini Tuhan Yesus sedang memarahi orang yang melakukan persepuluhan, tapi yang lebih penting tidak dilakukan. Persepuluhan tidak dilarang, tapi itu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan, saudara. Ya, jadi eh, begitu. Jangan main-main dengan kitab suci. Oke, kita sebentar saya share dulu screen-nya lagi ya. Iya, celaka kalau orang mengabaikan inti Taurat. Inti Taurat tentu tidak batal, hukum kasih. Ya, lihat nih, mereka tepat dalam melakukan hal kecil, tapi gagal dalam hati penuh kasih dan keadilan. Ya, makanya Nabi Yesaya berkata, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Itu jauh lebih penting. Zaman sekarang malah kebalik, yang dipentingin persembahan karena bentuknya uang. Parah. Oke, berikutnya celaka nomor 5. Di ayat 25 dan 26. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kan begitu ya. Orang suka membersihkan bagian luarnya. Suka pakai pakaian agamawi, biar kelihatan rohani. Suka tebar pesona, jaga image, supaya kelihatan baik di mata orang. Luarnya saja yang diurusin. Penampilan sih sempurna, kelihatan bersih, kelihatan kudus. Tapi hatinya korup, hatinya tidak bersih. Ya, makanya kepalsuan itu fokusnya apa kata orang yang kelihatan. Sedangkan Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat ke jauh ke dalam. Itulah kecelakaan, bukan kecelakaan, celaka atau binasa nomor 5. Yaitu orang yang membersihkan bagian luarnya saja. Mau berdoa dibersihkan dulu bajunya semuanya. Tapi hatinya tidak dibersihkan, binasa itu, dalamnya busuk, saudara. Ya, celaka nomor 6. Celaka nomor 6 ini hampir sama dengan nomor 5, saudara. Ayat 27 dan 28. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Dilabur itu dicat putih itu loh. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih,
Yang sebelah luarnya memang bersih, putih bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Luarnya putih, dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kenajisan, kekotoran. Itulah kemunafikan. Begitulah orang-orang yang mau tampil rohani, tapi sebenarnya ia tidak rohani. Kelihatan dari cara ngomongnya, bicaranya itu jorok, sembarangan, berani memfitnah orang, berani menyebarkan berita bohong, berani menjelek-jelekan nama orang dengan cerita bohong, ya kan? Tapi mau khotbah, mau tampil di gereja, itu munafik, seperti kuburan orang itu sebenarnya. Hatinya busuk, ngomongnya pelan, halus, biar kelihatan rohani. Itu celaka nomor 6. Ya. Celaka nomor 7. Dikatakan di ayat 29 sampai 36, Saudara. Ya, 29 sampai 36. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ya, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Nah ini, perhatikan baik-baik. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini yang bicara Tuhan Yesus, loh, saudara. Jadi jangan sampai orang berpikir Tuhan Yesus itu lemah lembut, itu lemah gemulai, gitu. Bukan. Lemah lembut itu penuh kasih, tapi tegas. Terhadap ketidakbenaran, ia sangat tegas. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan berkata, kamu keturunan ular beludak. Kamu ular-ular. Dimarahin, saudara. Ya, jadi itulah eh, ayat celaka nomor 7. Membunuh nabi-nabi. Menolak peringatan Tuhan hari ini. Membunuh nabi ini sama dengan anti terhadap kebenaran. Sebab nabi menyuarakan kebenaran, suara kebenaran. Nah, kalau dia bunuh nabi berarti dia memang sedang mengusahakan agar suara kebenaran pesan Tuhan tidak sampai. Dengan segala cara, inilah orang-orang yang sangat munafik. Berani ngaku percaya, tapi dia anti terhadap kebenaran. Berani mengaku percaya Tuhan Yesus, murid Tuhan, tapi dia anti terhadap kebenaran. Berani mengaku orang percaya, tapi menghalang-halangi orang beribadah. Tapi mengusahakan agar orang tidak beribadah. Tapi menjelek-jelekan orang agar orang lain tersandung. Nah ini celaka nomor 7, saudara. Ya, ini sama dengan roh Isabel. Ia membunuh nabi-nabi. Ia benci kebenaran. Ia punya kebenarannya sendiri. Celaka nomor 7. Makanya kita semua harus belajar. Jangan sampai kita memenuhi kriteria celaka nomor berapa. Binasa itu, saudara. Ini Tuhan Yesus keras sekali ketika mengajar ini. Ya. Hmm. Oke. Ayat 35 dan 36. Itu 36-nya ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Artinya manusia nggak bisa luput dari hukuman yang seharusnya. Nah, ayat 37 sampai 39. Saya bacakan ya. 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, perhatikan baik-baik kalimatnya.
Tuhan Yesus mau mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, seperti induk ayam, anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, kalimatnya. Apa artinya ini? Artinya manusia punya kehendak bebas. Tuhan maunya mengumpulkan, tapi manusianya menolak. Artinya anugerah yang Tuhan berikan itu, kesempatan yang diberikan itu bisa ditolak manusia. Bukan Tuhan yang menentukan, manusia yang menentukan menolak atau tidak itu. Kalimatnya jelas, tetapi kamu tidak mau. Jadi teori Calvin itu salah. Tuhan sudah menentukan jauh sebelum dunia dijadikan siapa yang akan binasa, siapa yang akan selamat. Salah sebab manusia bisa meresponi anugerah, menolak atau menerima. Contohnya ayat ini, ada banyak ayat di Alkitab sebenarnya. Ya, Tuhan maunya semua orang selamat. Tetapi kamu tidak mau. Jelas itu. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maksudnya, kedatangan yang kedua kali lagi. Ya, coba saya share dulu lanjutan slide-nya ya. Ini dia. Tetapi kamu tidak mau, punya kehendak bebas manusia. Ya, eh, Yerusalem ditinggalkan sunyi itu simbol kehancuran rohani dan fisik. Namun janji tetap terbuka. Mereka akan melihat Tuhan Yesus masuk lagi ke Yerusalem yang kedua kali, di Yerusalem baru. Begitu, saudara. Ya. Jadi ini pelajarannya untuk kita adalah eh, Matius pasal 23 ini kan cerita tentang masa lalu, tapi menjadi cerminan juga untuk kita hari ini. Kita apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, hindari kemunafikan, saudara. Jangan pernah meniru perilaku yang munafik dan arogan. Ketulusan dan integritas itulah kunci dalam iman kita. Tulus, punya integritas. Ya, jangan seperti orang Farisi ahli Taurat itu. Yang kedua, fokus pada inti iman, yaitu belas kasihan, kasih, keadilan, ya, kesetiaan. Jadi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu inti daripada iman. Jangan fokus pada ritual atau liturgi. Yang ketiga, hidup itu harus dalam kerendahan hati. Jadilah pelayan yang rendah hati. Jangan melayani di gereja, sombong sekali. Waduh, nanti orang tersandung loh, saudara jemaat. Seluruh pelayan Tuhan harus rendah hati, harus bisa berkorban, meskipun benar, tapi bisa minta maaf tetap. Ya, merendahkan diri. Banyak orang tidak bisa rendah hati, heran. Padahal perintah Tuhan supaya kita rendah hati. Seperti Tuhan Yesus, ia merendahkan dirinya, turun ke bumi. Kan begitu. Bukan penguasa yang cari hormat, yang lalim. Pelayanan itu inti daripada kepemimpinan Kristen. Itu pemimpin yang melayani. Kita semua adalah pemimpin. Harus memimpin, melayani. Ya, pemimpin bukan berarti kita itu raja dan belum tentu. Setiap orang bisa jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi kita harus mencerminkan apa yang kita percayai. Itu namanya integritas. Kalau orang munafik tuh apa yang dipikirkan, ngomongnya lain lagi, perbuatannya lain lagi, tidak selaras. Ada yang disembunyikan. Tapi kalau integritasnya sejati, dia ngomong apa adanya. Tidak mencari muka, ngomong apa adanya dengan segala risikonya. Jadi bukan cuma tampil saleh di permukaan, tapi dalamnya juga sama. Gitu, saudara. Ya, jangan sampai kita melakukan salah satu dari 7 hal yang membinasakan ini. Maka cepetan bertobat,
belajar yang benar, ikut online Bible study yang urut, saudara, supaya eh, supaya kita bisa mengerti dengan benar. Saya ingatkan ya, saudara-saudara, sekolah STT aja tidak seperti ini. Belajarnya, slide-nya urut, lengkap, tanya jawabnya, boleh tanya apa saja. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Belajar, itu ya, saudara. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Sebentar. Ya. Oke, yang pertama Pak Budi Wijaya, silakan. Halo Mbak Wigno. Shalom. Ya, Pak, silakan Pak. eh, saya mau tanya Pak mengenai hukum Taurat Pak. Ya, Ini kan ada banyak tafsir Pak mengenai ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ada yang bilang bahwa Yesus datang itu artinya dia melakukan semua hukum Taurat yang diatur yang diajarkan oleh Nabi Musa. ya, lalu, Dari baik itu 10 perintah Allah sampai aturan-aturan yang seremonial itu Pak. oke, terus Nah, pertanyaannya? tapi ada ayat yang berkata juga bahwa Yesus itu sendiri kan dia melanggar hukum Taurat. Contohnya misalkan ketika dia memetik buah ara pada hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat dan dia dikritik oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, Pertanyaannya adalah, apakah arti kalimat bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu sesungguhnya apa, Pak? Artinya, Pak? oke, baik. Jadi, ketika Tuhan Yesus dianggap melanggar. Hukum Taurat yang menurunkan siapa? Yang memberikan siapa? Yang Kan memberikan Tuhan itu Yesus yang Tuhan memberikan Yesus. hukum Taurat. Iya. Eh, Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus melanggar. Manusianya yang salah mengerti. Bikin aturan yang ruwet banyak sekali. Padahal hukum Taurat bukan begitu. Hukum Taurat yang benar itu, di hari Sabat pun menolong orang boleh. Itu hukum Taurat yang benar. Hukum Taurat yang salah itu, hari Sabat nggak boleh nolong orang. Nah, itu hukum Taurat yang salah. Orang Farisi ini dan ahli Taurat ini ternyata salah. Makanya dikritik habis sama Tuhan Yesus. Kok jadi begini hukum Taurat gitu. Nah, Tuhan Ya, Yesus memang datang, ada kalimat yang kan Tuhan Yesus sendiri berkata, dia bertanya kan waktu itu kepada ahli Taurat itu bahwa apakah diperkenankan berbuat baik pada hari Sabat atau tidak kan gitu ya, Pak ya, ya. ya. Jadi menggenapi hukum Taurat itu artinya apa, Pak? Oke, kalau saya kasih ilustrasi ya. Ya, Mesias dinubuatkan kelahirannya. Salah satunya oleh Nabi Yesaya. Banyak sekali kan? Nah, lalu nubuatan itu digenapi. Apa artinya? ya artinya digenapi. Ya, apa itu? Oh, artinya yang digenapi adalah nubuatan dari nabi-nabi pada masa hukum Taurat itu. Ya, artinya apa digenapi itu? Ya dipenuhi Nah, dipenuhi. Kalau janjinya. nubuatan akan lahir Mesias, artinya lahir. Gitu kan? Lahir. Nah, setelah digenapi masih berlaku nggak nubuatannya? Ya sudah tidak berlaku. Nah, iya itu dia artinya. Oh, Tuhan artinya Yesus itu. datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat. Itu terjemahnya kurang pas, Pak. Meniadakan Taurat itu bukan. Merusak Taurat. Ya enggak dong, dia pemberi hukumnya kok. Tapi untuk menggenapi. Taurat sudah selesai ya, gitu loh. Oh, oke. Nangkep nggak? Artinya menggenapi hukum Taurat tuh menggenapi nubuatan Nabi bahwa Yesus akan dilahirkan, mati dan bangkit, gitu, Pak. Ya, betul. Jadi Dan menggenapi setelah itu selesai digenapi malah maka sudah selesai, kan gitu sudah ya. selesai. Itu artinya. Makanya di ayat lain jelas itu. Karena kematian Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. The end of the law. Ada ayatnya banyak, Pak. Cuma manusia banyak yang pengkhotbah bahkan nggak mau baca. Ada ayatnya banyak sekali. Efesus 2:15 tuh hampir nggak ada, Pak, dikhotbahkan di mimbar gereja, Pak. Saya belum pernah dengar. Artinya orang nggak mau baca Efesus. Alkitab. Orang cuma baca buku, teori, lalu khotbah. Sebab kalau kita baca Alkitab itu bertebaran ayat-ayat semua itu. Di Yang ayat jelas Galatia, dan di betul. Galatia dikatakan begini, Pak, di Galatia. Galatia pasal 5,
ayatnya yang keempat. Saya bacakan ya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayo, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, padahal sudah digenapi, menghina Tuhan itu. Kamu lepas dari Kristus berarti. Udah jelas. Karena hukum Taurat adalah, kalau begitu untuk apa hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat ditambahkan. Sambil menunggu yang dijanjikan itu datang. Ditambahkan, Pak. Karena Ya. pelanggaran-pelanggaran kamu. Ya, begitu. Coba kita baca ayatnya. Eh, Galatia pasal 3 ayat 19. Dari ayat 18 dulu deh. Ya. Oh, ayat 17 deh, 17. Kita baca Galatia 3 ayat 17 ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Janji yang mana itu? Janji apa yang sebelum hukum Taurat? Janji Janji kepada apa ya, Pak ya? janji kepada Abraham Oh iya betul. bahwa melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan. Artinya akan lahir Mesias dari keturunan Abraham. Yang baru. Itu janji itu tidak bisa dibatalkan hukum Taurat. Gitu loh maksudnya, ya. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, kan gitu. Itu ada hitungannya Pak 430 tahun. Saya pernah jelaskan tuh. Ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, baru ayat 19-nya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kalau gitu buat apa hukum Taurat? Gitu kan? Ia ditambahkan, hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Siapa itu? Mesias. Yesus. Ia Betul. dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Gitu. Jelas nggak, Pak? Jelas, Pak. Ya. Kalau orang sampai tidak mengerti juga, itu bukan tidak mengerti. Tidak mau ngerti. Banyak orang itu bebal emang. Kalau saya udah ngomong jelas banget, tapi nggak mau percaya, Pak, mereka. Pura-pura nggak tahu gitu. Padahal udah saya berkali-kali nih saya kasih tahu. Padahal sudah jelas tertulis ya, Pak ya, dengan Tertulis. tegas sekali. Dan tertulis ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi teologi loh, Pak. Orang awam baca aja ngerti. Tapi Artinya nggak mau orang yang tahu. tetap masih berpatokan kepada hukum Taurat itu artinya mereka tuh mau menyalibkan Yesus kembali kan gitu, Iya, Pak ya. betul. Menghina Tuhan Yesus. Menghina ya. Iya, menghina. Makanya untuk orang yang tetap mau hukum Taurat itu kamu lepas dari Kristus. Artinya dia tidak mengakui penyaliban Yesus kan gitu, Pak. Ya, atau dia mengakui penyaliban Yesus tapi tidak mengakui bahwa penyaliban Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Ada kalimat Efesus 2 ayat 15 kan membatalkan hukum Taurat kan? Nanti mereka gini, oh enggak dibatalkan. Loh, ngomongnya dibatalkan kok kamu lebih pintar dari Alkitab. Memang Betul. banyak nabi palsu di dunia ini. Kalimat sudah jelas nggak mau diaminkan. Malah ngarang-ngarang sendiri. Gitu Ya ya, Pak. baik Pak Winyo, terima Oke. kasih banyak Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati Pak. berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya Sarah Hui. Shalom Pak. Shalom. Ya, Ya silakan. Pak, saya mau nanya tentang persembahan-persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel Pak. Boleh. Ya, maksud dari Allah dengan persembahan-persembahan tersebut yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sebenarnya apa ya Pak? Oke, Sebab sebenarnya Allah itu maha memiliki dalam segalanya. Tapi kenapa dilakukan ya Pak? Sebenarnya Allah tidak perlu itu semua Pak. Ya, tolong Pak. betul. Allah Ya. tidak memerlukan apapun di dunia ini. Tetapi Allah kita
mendidik bangsa Israel supaya taat. Ketika keluar dari tanah Mesir, kan masih budak itu, diajarin hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu serangkaian aturan, ada persembahan korban bakaran, ada buah sulung, ada persepuluhan, ada korban ini, korban itu, ada banyak. Itu maksudnya. Tapi semua korban itu sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Yesus mati di kayu salib. Apalagi yang mesti kita persembahkan? Seluruh hidup kita. Udah bukan persepuluhan, buah sulung, bukan itu. Jadi kalau ada yang mempersembahkan 10% hari ini, ya boleh-boleh aja, bukan soal angka kok. Tapi itu bukan hukum Taurat. Yang salah besar adalah orang yang memakai istilah persepuluhan untuk kepentingan diri sendiri, untuk membebani orang, memanipulasi orang. Kalau nggak kasih persembahan dikutuk Tuhan loh ya, nah itu orang itu. Itu orang Farisi ahli Taurat zaman sekarang itu. Berarti intinya Tuhan Allah itu seperti mengajari mereka untuk Taat. memberi ya Pak ya. Ya, Memberi kepada Tuhan Allah gitu loh itu Pak. sebenarnya ungkapan rasa syukur. Ketika Hmm. panen, maka yang terbaik diberikan kepada Tuhan dulu. Yang terbaik itu bukan seluruh panen loh. Kok zaman sekarang kan buah sulung 1 bulan gaji, wah salah itu. Itu karangan manusia itu. Eh, Kalau kalau benerannya buah sulung itu seberkas gandum yang terbaik tadi. Nah, manusia dididik untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu loh, supaya dekat Tuhan, supaya tidak binasa. Bukan Tuhan butuh gandum, nggak butuh lah Tuhan gandum. Gitu. Berarti itu caranya Tuhan Mendidik. dengan seperti itu ya Pak, mendidik Ya, dengan berbagai cara ya Pak. betul. Dulu ada Hmm. hari Sabat kan? Ya Nah, Pak. cara mendidik manusia harus disediakan waktu khusus untuk Tuhan. Gitu. Hmm. Tapi hari ini, setiap hari harinya Tuhan. Memangnya ibadah cuma hari Sabat. Setiap saat, bahkan bukan di gereja pun kita ibadah. Melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya berarti kalau Tuhan Allah memberikan satu perintah itu penjabarannya bisa banyak sekali ya Pak. Ya, Bisa artinya besar gitu loh Pak. ya, Ya, karena kalau kita lihat di zaman saat ini misalnya tentang persembahan perpuluhan itu. Jadi mereka sepertinya tidak sejalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan kan jabarannya besar, apa itu persembahan sebenarnya. ya. Tapi orang yang zaman yang sekarang di gereja-gereja tertentu mereka tuh patokannya cuman itu aja gitu. Jadi kayak kaku, kayak mati gitu. Tapi nggak bisa terima gitu apa yang sebenarnya tuh penjabaran Tuhan yang Tuhan mau tuh nggak nyampe di situ Pak. Banyak orang tidak belajar Alkitab, Bu. Saya kasih tahu. Iya Pak. Baca Alkitab aja enggak. Ya, Iya ya paham paham Pak. Jadi oke. ya dengan ini maksudnya ya Tuhan luar biasa lah Pak, penjabarannya tuh bisa bisa banyak banyak jalannya ya Pak Iya, ya. betul. Satu Iya sama iya. lain nyambung. Iya Pak. Itu maksud saya Pak. Mm-mm. Iya. Oke. Ya terima kasih Pak, Tuhan Ya, Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Weno, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oh ya Pak, saya mundur dulu ke sesi yang langsung ya Pak ya. Ya. Karena kemarin saya ketinggalan, Oke. nggak ada waktunya ya. Ini tentang kematian nih Pak. Saya mau tanya Pak, jika Tuhan memberikan tubuh fisik, ini maksud saya ketika manusia sudah mati ya Pak ya. Ya. Kan fisik dengan rohnya kan itu kan Pak berpisah. Ya. Jadi kalau Tuhan memberikan yang baru, fisik yang baru, rohnya juga baru gitu ya Pak ya? Enggak dong, roh yang lama. Oh, tetap roh yang Lah, lama. kalau rohnya baru, semuanya baru, ya itu orang lain, bukan kita berarti. Iya. Kan kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi maksudnya. Oh, iya Pak. Terus Pak, ketika manusia itu mati, apakah dia bangkit seperti Tuhan Yesus setelah 3 hari gitu ya Pak? Ya, tentu ada bedanya ya. Tapi bangkit itu artinya hidup lagi. Ya, benar. Yes. Ya. Nah, satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Tentang ini mata pelajaran kita hari ini Pak. Ya. Kan
Tadi Bapak sempat singgung nih, selaras antara ajaran dan kehidupan untuk pemimpin. Nah, saya mau bertanya gini, Pak. Kalau kita macam di gereja, pemimpin kita memberikan eh, pengajaran melalui Alkitab. Tapi kan Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita belum tentu tahu gitu Pak. Ya. Bagaimana kita supaya kita bisa peka menilai kepemimpinan kita itu benar di dalam kebenaran, dalam kehidupan dia juga Pak. Dan bagaimana juga kita peka dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan pemimpin kita Pak. Tolong Oke, penjelasan. baik. Terima kasih. Jadi supaya kita peka memang tidak mudah. Ya, Makanya ada online Bible study ini. Kalau Ibu ikut urut dari kitab Kejadian sampai sekarang harusnya sudah mulai peka. Kalau orang ngomong persepuluhan terus, nah tanda tanya. Kan gitu. Orang pasti bisa membedakan kok, pasti. Tapi ya harus belajar terus. Dan melakukannya. Sebab kalau tidak melakukannya, tidak dihidupi firman ini, itu cuma tinggal teori dan nggak peka. Kenapa peka? Karena kita hidup di dalam firman itu. Pasti peka. Ya, ya, itu saja. ya Pak. Tapi kan Pak, kalau saya mengikuti online Bible study dengan Bapak, saya merasa hidup saya diubahkan. Tetapi Puji Tuhan. ketika saya kembali lagi ke gereja, jadi kayak bertentangan gitu loh Pak. Eh, ini memang persoalan sih. Ketika ada beda itu persoalan. Iya sih Pak, berat Nah, sih. yang penting gini, kita jangan pernah ngikutin yang salah. Nanti yang rugi kita. Jadi kalau mendengar sesuatu yang tidak tepat, misalnya ya udah diam aja, nggak usah diaminkan. Dan jangan terganggu, itu aja. Kita datang ke gereja cari Tuhan aja udah gitu. Kalau ternyata firman yang Um, disampaikan salah, ya udah nggak usah diaminkan gitu aja. tapi tetap kita juga pergi beribadah gitu ya Pak ya. Ya kalau tergantung, kalau salahnya salah banget gitu, ya nggak usah. Ngapain datang ke gereja yang salah banget? Cari gereja lain yang lebih baik. Sebab Pak, kalau kesalahan itu didengar terus kacau pikirannya. iya Pak, ini sedang kacau nih Pak. Iya makanya nggak usah dengarkan yang kacau-kacau. Atau enggak itu Pak, Pak, maksud saya apa kalau kita pindah-pindah gereja itu gimana ya Pak ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa juga ya Pak ya. Nggak apa-apa, memang milik Tuhan kok semuanya. Milik Tuhan Yesus. Tapi di sini kalau di sini Pak kurang lebih sama aja pengajarannya. Jadi Ya, malas mau pindah-pindah. Tapi menurut menurut Bapak lah dulu ya. Kalau kita ambil yang baiknya aja gimana ya Pak ya? ya boleh-boleh saja asal jangan terpengaruh dengan ajaran yang salahnya itu. Iya, takutnya ini Pak batu sandungan aja. Ya, ya. Ya makanya kita harus lebih dewasa daripada orang-orang itu, kan gitu. Iya, kadang kita kalau lebih dewasa kita dibilangnya nanti sesat, ajarannya salah gitu Pak. Ya kita diam saja. Mau dikatain Iya, sesat mau enggak ya terserah situlah, iya Pak. ya kan? Iya Pak. Hmm. Nah, Oke, oke, makasih ya ya Pak Tuhan nasihatnya. berkati. Tuhan berkati. Shalom. Pak Joko, silakan Pak. Ya, baik. Shalom, Pak Victor. Shalom, Selamat malam. shalom, selamat malam. Pak, menyambung tadi pertanyaan Pak Budi yang pertama tadi terkait dengan hukum Taurat. Ya, Pertanyaan saya adalah, sebelum hukum Taurat, apakah Allah sudah pernah memberikan aturan sebelumnya? oke. Kalau aturan yang tertulis belum pernah. Hukum Taurat itu adalah yang tertulis. Tapi kalau yang tidak tertulis, saya percaya pasti sudah kepada Adam, kepada eh, Abraham, pasti sudah. Contohnya, Ya. kepada Abraham kan Tuhan mengajar itu. Di rumahmu laki-laki semua harus disunat dan sebagainya. Itu kan perjanjian, Ya. gitu. Nah, baik. Berarti yang mungkin kalau hukum tertulisnya yang secara formal itu kan mungkin pada hukum Taurat ya, Pak Ya, ya. betul. Nah, Betul. lantas apakah hukum Taurat itu juga dibuat dan dimaksudkan agar dapat menghukum iblis selain daripada mengatur perilaku bangsa Israel? Tidak. Hukum Taurat tidak dipakai untuk menghukum iblis. Iblis tidak diperlukan hukum Taurat, hukum apapun. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan di surga. Itu sudah bersalah. Tidak perlu dibuktikan.
Sebab, Iblis kalau bersalah tidak langsung dieksekusi ya Pak ya? nah itu terserah Tuhan. Ah, oke, I see. Tapi sebenarnya Ya, iblis sudah dieksekusi, Pak. Iblis kan sudah ya, dieksekusi, Pak. Tadinya dia malaikat di surga. Kan dibuang ke bumi. ya. Itu sudah hukuman kan? Sudah disebut Oh, iblis. Sudah disebut setan. Ya, ya, ya. Tadinya kan bukan setan. Itu aja sudah Malaikat. hukuman. Gitu. Ya, betul. Ya, baik. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Tadi Bapak kita melompat yang ayat ke-14 karena itu di dalam tanda kurung. Ya, Sama seperti pelajaran kita minggu lalu. Nah, namun saya dapati juga pada Lukas apa yang dikurung di pada Matius 14 tadi, kita bisa temukan pada Lukas 20 ayat 47, Lukas 20 ayat 47 tanpa kurung, Pak. oke. Pertanyaannya? Ya, ya pertanyaannya, em, mengapa di dalam dua Injil itu ya Pak ya, bisa ada yang satu dalam kurung, ada yang satu yang enggak. Oke, baik. Jadi di kitab Matius tidak ditulis oleh Matius. Kan begitu kan? Di kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Artinya semua kan saling melengkapi, saling menjelaskan. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah sama sekali. Karena tulisan Matius dengan Lukas kan bisa ada saling melengkapi, ada yang beda, dan seterusnya. Nggak masalah. Tapi saya mau mempraktekkan kebiasaan yang baik. Kalau kurung, jangan dipakai dulu. Oh ya, Oh, betul ternyata betul. ada di Lukas, ya nggak apa-apa. Kita pakai yang di Lukas nanti. Ya nanti kalau pada di Lukas nanti kita bahas Ya, tentunya. sebab kalau nggak begitu nanti kita gampang salah. Gitu. Ya, ya baik. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh, silakan. Tadi di ayat 23 ya. Ya, Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan terkait ya, dengan persepuluhan. ya, Orang Farisi itu pintar sekali menghitungnya. ya. Tapi dia lalai dalam hal yang terpenting dalam Taurat yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, ini mungkin Bapak berkenan menambahkan, menelaah lebih dalam lagi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, baik. Jadi, hukum Tuhan itu intinya itu hukum kasih, Pak. Hukum kasih itu pasti keadilan tercakup di dalamnya. Kesetiaan pasti tercakup di dalam hukum kasih. Nah, makanya ini yang paling penting, yang tidak pernah batal selama-lamanya, yaitu kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih adanya. Nah, orang Farisi malah yang penting nggak dilakukan. Jadi segala hukum yang asalnya dari Tuhan intinya pasti kasih. Hukum Taurat itu intinya kasih, Pak. Hukum Taurat itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, begitu. Tapi kenapa pada ayat ini sangat ditonjolkan sekali tentang bahasanya loh, mungkin frasanya yang berbeda, bukan kasih, melainkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, Adakah sesuatu yang penting buat kita, Pak? Pak ya, Widi? kita mengertinya begini. Belas kasihan itu jelas kasih, Pak. Nah, di dalam kasih itu semua tercakup. Kesetiaan, keadilan. Kenapa kesetiaan dan keadilan disebut? Supaya orang tahu bahwa itu penting, kesetiaan dan keadilan. Meskipun tidak disebut, harusnya kita tahu. Tapi kan banyak orang harus disebut eksplisit kalau itu penting. Padahal Oh, begitu. tercakup di dalam hukum kasih, harusnya. Sebab hari Ya. itu yang terjadi adalah ketidakadilan memang. Hmm. Perlakuan tidak adil. Jadi isunya di perjanjian lama itu soal keadilan. Soal legalistik daripada agama. Menjadi kaku, menjadi beban berat bagi umatnya. Nah itu isunya tuh. Disalahgunakan oleh para rohaniwan, orang Farisi ahli Taurat. Kalau hari ini ya para pendeta yang menyalahgunakan hukum Tuhan. Masih pakai hukum perjanjian lama padahal zamannya sudah perjanjian baru. Iya, Anehnya lagi, hukum Taurat itu kan banyak, Pak, aturannya. iya,
Yang Betul. diadopsi cuma dua, yang berhubungan dengan uang, buah sulung dan persepuluhan. Pinter kan itu namanya? Ya baik Pak Wigno. Terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati Tuhan Pak berkati. Wigno. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Herman. Silakan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Eh, Pertanyaan saya agak melenceng sedikit ini, Pak. Saya cuma mau tahu, eh, para malaikat itu, Pak, yang saya dengar dari khotbahnya Bapak itu punya keinginan ya, seperti, maksud saya, ya, punya keinginan seperti manusia, Pak. Seperti Jelas. itu, Pak. Yes, Apakah semua malaikat atau hanya malaikat tertentu? semua malaikat. Berarti kalau begitu, Pak, yang pertama berbuat dosa adalah malaikat yang apa Lucifer ya. Ya, benar. Ah, kalau apa nih? Kalau iblis tidak menggoda Hawa, apakah manusia tidak melakukan dosa? Belum tentu. Karena ternyata iblis tidak ada yang menggoda kan di surga sana. Tapi ia punya keinginan menyamai yang maha tinggi. Oh, berarti manusia itu bisa juga jatuh ke dalam dosa tanpa digoda oleh iblis, Pak. Bisa saja karena punya kehendak bebas. Oh ya, berarti sama yang saya pikirkan. Satu lagi, Pak. Ya. Apakah hari ini, Pak, di surga sana malaikat itu masih ada yang memberontak, Pak? Maksud saya seperti Lucifer itu. Tidak ada. Jadi, Alasannya kenapa, Pak? Bukankah dia punya keinginan, Pak, sampai hari betul, ini? betul. Lucifer memberontak, dia menyeret sepertiga malaikat di surga. Lucifer menjadi setan di bumi atau iblis, sepertiga malaikat menjadi roh-roh jahat di bumi, sisanya masih di surga kan? Kira-kira ada yang berani lagi nggak Pak memberontak? Oh, seperti itu ya. Berarti Kan sudah sudah. sudah menjadi contoh ya, Iya, seperti itu. sudah jadi contoh itu, jadi setan tuh. Itu. Oh iya, mengerti, Pak. Hanya itu saja yang sering saya Oh, itu pikirkan saja. setiap malam, Oke. Pak. Ya. Ya, Terima kasih, Pak, atas baik. pencerahannya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Tuhan berkati. Pak Made, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Salom. Shalom. Ya, eh, kami ingin satu aja Pak yang agak ragu kami ini Pak. Ayat 38 Pak, keluhan mengenai 38. Yerusalem Ya, ini Pak. silakan. Ya, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Itu Pak, barangkali mohon pencerahannya Pak. Kalau menurut saya baca ini Pak, eh, kelihatannya Pak mengindikasikan bahwa eh, Yerusalem itu bangsa Israel kan ditinggalkan oleh hadirat Tuhan gitu, hadirat Roh Tuhan begitu Ya. Pak. Atau mungkin barangkali Pak lebih lanjut lagi mungkin juga eh, ke depan itu bait Allah juga akan hancur, juga hadirat Tuhan dari bait Allah juga keluar dari bait Allah begitu Pak. Apakah memang begitu atau bagaimana Pak? Demikian Ya. Pak, terima kasih. Ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi kepada Yerusalem. Dan kita tahu tahun 70 Masehi Yerusalem hancur total, termasuk bait Allahnya. Itu dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di sini, salah satunya. Jadi Yerusalem sunyi, hancur, sepi. Bait Allah tidak ada lagi. Hancur lebur, Pak. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Itu aja itu Pak. saja. Saya kira Pak. Oke, Terima Tuhan kasih Pak. berkati. Tuhan berkati. Ya. Pak Wirawan, silakan. Ya, Halo silakan Pak, Pak. mau sharing aja Pak. Ya. Kalau saya nggak kenal Pak Wigno 5 tahun, mungkin saya bingung. Tapi setelah Oh. saya kenal, ini barusan saya ikut ini Pak, SOM Pak. Ini Oh. SOM yang level terakhir Pak, tentang Oke. Wahyu Pak, Ya. kitab Wahyu. Ya. Tentang antikris dan apa premillennialism, amillennialism dan postmillennialism. Ya. Nah, setahu saya dari Pak Wigno kan
Ya, kerajaan 1.000 tahun ya sekarang ini kita lagi jalankan. Antikris ya Betul. sudah datang ini. Betul. Nanti pada waktu Tuhan datang ya sudah langsung kita diangkat apa namanya orang yang saleh Betul. diberikan tubuh baru, bawa ke surga. Orang yang kurang kudus akan diberikan tubuh baru, dilempar ke bumi beserta dengan iblis dan bumi ini akan menjadi neraka. Betul. Nah, waktu itu saya dapat 4 Pak nilainya Pak. Karena salah ya. 4 dari 10. Karena Waktu berbeda. itu saya bingung. Aduh, ini salah siapa ya? Terus di kelas-kelas berikutnya Pak, dia sendiri ya mungkin teorinya kita jadi teori yang di gereja saya itu percayanya yang tentang rapture sebelum itu Pak, 3,5 tahun itu. Ya. Akhirnya dia juga ya nggak yakin sendiri. Ya Hmm. kita juga nggak bisa ya jadi jangan terlalu, jadi saya bingung ya kenapa kalau kamu sudah yakin dengan doktrinmu ya tegaskan dong. Pak Wigno itu kan dari dulu selalu tegas, nggak pernah berubah. Nah dia setelah mengajarkan A, tiba-tiba di kelas berikutnya ya ini agak bertentangan tapi ya diterima aja ya. Aduh, bisa pusing ya. Itu karena dia bingung, kontradiksi, nggak Iya konsisten, betul, nggak nyambung. betul, Kalau nggak nyambung artinya betul. salah ajarannya. Nah Gitu. itu paling gampang gitu kan Pak ya. Iya betul. Aduh, ya itulah jadi kadang-kadang, aduh ini dapat Kasih nilai masukan 4 aja ini Pak. kadang-kadang. Kasih masukan, dengerin 7 natur kebenaran. Oh iya good Ya kan? idea, good idea. Nanti kalau Saya nggak pikir saya konsisten tuh suruh pasti ikut salah. OBS saja. Nah, iya. Kan bisa Baik belajar Pak. sama-sama kan enak, ya kan? Iya. Tapi Gitu. kalau saya 5 tahun ikut Pak Wigno ini benar-benar Pak Wigno selalu konsisten. Dari dulu sampai sekarang itu selalu konsisten. Puji Tuhan, Nggak pernah berubah-ubah gitu. puji Tuhan. Jadi ya, saya sangat banyak belajar dari Pak Wigno. Ya. Terima kasih Pak Wigno. Oh, Salam sharing berkati. aja ya, nggak ada pertanyaan ya. Iya. Oke, Tuhan berkati Pak Wirawan. Terima kasih sharingnya. Baik, Bapak Ibu. Oh, udah habis ya pertanyaannya ya. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk program online Bible Study ini. Kami percaya program ini Tuhan yang adakan. Sebab rencana ini dulunya tidak ada. Tiba-tiba COVID, lalu Tuhan gerakan hamba-Mu ini untuk membuatnya. Terima kasih Tuhan, tidak terasa sudah 5 tahun lebih. Tuhan pimpin terus sampai selama-lamanya. Biarlah online Bible Study ini menjadi alat untuk menyadarkan banyak orang, sehingga mereka menjadi mengerti dan bertobat lagi. Terima kasih untuk tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Pribadi-pribadi yang mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk menjadi keluarga di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.